Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mendengarkan perintah mengasihi dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi, aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Dalam iringan umat Kristus, ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan.
Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu. Melalui persembahan yang kami telah persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik ya Tuhan yang masih ada pada kami. Kiranya semuanya ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Naikkan doa tak enggan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan membuka, membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Pertama Petrus 3 ayat 13 sampai 22 dan Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di pagi hari ini, Bapa di sorga, kami datang menaikkan pujian dan syukur kami atas kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang pagi ini. Secara khusus, kami sudah Engkau tuntun pelihara dari rumah masing-masing dalam perjalanan sehingga boleh tiba dengan selamat di rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Bahkan sudah memberkati segenap orang tua saudara-saudara kami sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama membuka, membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa kata firman-Mu. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mendoakan Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga kuat kokoh berdiri menyampaikan firman-Mu. Pun hamba-hamba-Mu, baik di sini maupun yang di rumah, boleh mendengar, boleh mengerti, memahami apa kata firman-Mu. Terlebih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan membaca firman-Mu sebagai lektor, berkati juga sehingga firman-Mu boleh dibaca dengan baik dan benar. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya,
Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua. Dari satu orang saja, ia telah tidak mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi samaan kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan kita dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau membicarakan tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terdapat dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Firman Tuhan, menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati yang nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati yang nurani, yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, 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 amin.
Ya amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Judul: Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kurre semangat puang tu kadang. Bapak Ibu, saudara-saudara, baik Angga yang ada di sini maupun yang ada di rumah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tema kita pada pagi hari ini, peganglah perintahku dan lakukanlah. Toe manda itu perintahku, ammi pogaui. Saat ini kita sudah berada di Minggu Paskah yang terakhir. Ya tena dolo-dolo napa Bapak Ibu saudara-saudara. Ya tena dolo-dolo na karena itu masih musim minyak tanah. Ya jadi ya to pisa kena swaki itu matuan tamale nali minyak tanah. Kadang-kadang kena swaki itu matuan tamale biasa ke suleki, biasa senga nasi di bawah batu di swaki ilon nalisia nagolla saya di bawah. Kalau saat ini kita mendengar ilustrasi ini, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Bisa bangsia senga na sena bawa belanna taena perangi meloi tuapa di pokadan ni manesang polo narangi male bangsia mi sule senga ana pole na bawah.
Kemudian orang ini sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan. Ya moto nasenga anak saya na bawah. Ada yang tidak mau mendengarkan dengan baik. Yo kutandai siamo tu apa lakwali. Sule nasenga anak di bawah na bawah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 pada saat sekarang ini menceritakan tentang arti kasih. Banyak orang yang mengatakan, saya percaya kepada Yesus. Buddha tahu mak kada mandu kupatongan tupuang Yesu apa tae na pogaui tu apa na sanga puang. Menjadi orang percaya tidak hanya sebatas mengaku saya percaya kepadanya. Yang tak akui kumua yatu puang Yesu puang tasya juru salamata la dipogau tuapa na sanga la dipogau tuapa na pak parentan lako kaleta. Semua orang yang percaya kepadanya harus menaati segala perkataannya. Sisimotonina yan na ya dipokadan ki itu ya tongan saya dibawa. Begitupun dengan Tuhan. Ketika kita katakan saya percaya kepadanya pogaui, tu apa na pokada, tu apa na sanga. Bagaimana hidup mengasihi Tuhan? Jika sungguh-sungguh mengasihi Yesus, maka secara otomatis kita mengenal siapa Dia. Kita mengenal perintahnya dan menurutinya. Jadi mengasihi Yesus menjadi dasar melakukan segala perintahnya. Melakukan perintah-perintah Kristus itu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Karena kita selaku manusia, kita lebih banyak untuk berkata-kata dibanding dengan melakukan. Untuk itulah Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai para murid selama-lamanya. Itulah yang akan kita rayakan pada hari Kamis yang akan datang tanggal 21. Penolong itu adalah roh kebenaran yang menjadi jaminan para murid untuk merasa aman. Tapi kehadirannya bukan sekedar untuk dijadikan jaminan rasa aman bagi diri sendiri. Tetapi roh kebenaran itu akan menjadi kekuatan untuk terus melakukan perintah Tuhan dalam berbagai tantangan yang ada. Tae na dipasai pumalabang to, tetapi itu yang akan menjadikan kita kuat dalam menjalani berbagai tantangan secara khusus tantangan yang kita hadapi saat ini. Pena masalona puang turondong kita temo sehingga kita kuat menjalani hidup yang penuh tantangan saat sekarang ini secara khusus COVID-19. Mintu tolino mataku unasang. Tetapi roh kebenaran inilah yang menguatkan iman kita yang mempamatoto kita sehingga kita terus berjuang di dalam iman kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang mengaku percaya dan mengasihi Yesus, tetapi tidak sedikit yang mengaku percaya dan mengasihi Yesus sebatas kata-kata yang indah. Yo kukamaseitongan komi puang Yesus, saya sungguh mengasihi engkau Yesus. Tetapi ya tukatuan tah,
tentang situru lalan paaporayan na puang Yesu hanya sebatas kata-kata. Susi bangesia to, yan na si pacar patau, iyo manduku kamasailiu ko, tetapi yan na si balim mo, itu pudar kata-kata itu. Tidak ada lagi kata-kata itu. Dan seperti itu ketika kita mengatakan kepada Yesus, banyak orang mengaku percaya dan sangat baik kalau berbicara tentang Yesus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak mengenal dan tidak percaya kepada Yesus. Yan na meron no, oh darah Yesus, oh pong Yesus, tetapi sama sekali dia tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengaku mengenal, percaya dan mengasihi Yesus tidak cukup dengan kata-kata yang indah, melainkan harus nampak dalam tindakan. Tae tama akadaman nari, tetapi tindakan kita yang harus kita nyatakan. Yang pokaday na iyata na pogawi, yang pokaday na yabang siya pogawi. Ini yang akan dilihat nyata di dalam tutur kata dan perbuatan kita. Kalau kita mengaku percaya dan menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya, maka yang harus kita lakukan adalah mesti setia memegang dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dipentoi melopi tukadan na puang matua namane dipugau. Susi bangsialan katuan tato keden tau suaki diperangi melo dolo tuapa apa na pokada te tau. Oh iya ku pahang mo, ku mengerti mo, ku belan na ku pahang mo, belan na ku mengerti mo, laku pogau mi pale susi to. Ini yang menjadi identitas sebagai seorang yang sungguh memegang teguh apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Identitas seorang murid Yesus adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus. Kita mengenal dan dikenal dari apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Inde to nanintiro ki tahu. Dia sangat mengenal kita susi paleto, bahwa apa yang dikatakan ia duka napugau. Hal itu dapat kita lihat dari apa yang dikatakan Yesus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang mupentoi manda itu kadangku berarti inang manasa ko anak kurungku. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang rajin mendengar firman dan nampak kelihatan serius mendengar, tetapi sesungguhnya tidak mendengarkan. Biasa kata tiro to. Oh iya mak perangi lu to da. Matutuk lu mak perangi. Ya, da tiro lu to tahu lah ko mimber. Ya seolah-olah bahwa yo ku pahang liu mo. Ya nado-ado bang ami to kianu ke den narangi to kumwa. Oh na mengerti liu to firman Tuhan. Tetapi ya mungkin sekadar ado-ado bang rito ulun na, tetapi tak enak pogawi kadang napuang matua. Banyak kita lihat seperti itu. Mendengar memang perlu, tetapi itu belum cukup kalau tidak dilakukan. Mendengarkan dengan baik firman Tuhan itu kemudian melakukannya, itu yang sangat penting bagi kita. Tetapi banyak di antara kita Bapak Ibu Saudara-saudara, morai bangri kita tuh lama akada dan sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi orang lain juga untuk berbicara dan kita mendengarkan. Kita mandari kita tolong morai maakadah na perangiki tahu. Dan ketika orang berbicara dan kita tidak mendengarkan dengan baik, ya moto na senga anabang tu dipogau biasa. Senga ana tu napokada tahu, na senga ana tu biasa diparampo lagu tahu kabalan na tak na bisa mendengarkan dengan baik. Menjadi pendengar lebih baik dibanding dengan banyak berbicara. Hal itu ditegaskan Yesus. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Mandu keangga ke diperangi na dipogau lan katuanta.
menjadi pendengar firman seperti itu, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi yang lebih utama adalah menjadi pelakunya, menjadi pelaku firman. Itu yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Jelas bahwa percaya pada firman Tuhan harus dilanjutkan dengan melakukan perintah Yesus. Dan itu pun dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Oh Petrus, buka maseng hitungan nak raka?" "Yo, buka maseng hitungan komi puang." Itu pertama. Kedua, "Petrus, buka maseng nak raka?" "Yo." Ketiga, "Buka maseng nak Petrus?" "Yo, mandu kumak maseng komi puang." Kalau 3 kali ini dikatakan pasti jenuki bosan ki, matumba ya tupuang Yesus na pentalun maron anakon susito. Ya, itu berarti bahwa hal yang dilakukan Petrus beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Yesus bertanya 3 kali dan Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ya pole muka masaina totemo malemuko. Gembalakanlah domba-dombaku." Dan apa yang harus kita lakukan? Apa yang dituntut Tuhan dari diri kita? Yang dituntut Yesus dari kita adalah sebuah komitmen dan kesetiaan. Komitmen adalah satu hal yang memang betul-betul harus kita lakukan, harus kita nyatakan. Bukan hanya sekedar kita katakan, tetapi mandu dipogau lan katuanta, kesetiaan. Menjadi orang percaya pada Yesus tidak berhenti pada pengakuan saja. Tidak cukup dengan mendengar saja lalu melupakannya. Budaki itu susito. Maleki ma ibadah tapi taeta dan nungtongan nih tukadan na puang matua. Mui pembacaan taedu kamu dikilalai, mui temanna taedu kamu dikilalai belanna madomi ibang dilupakan tukadan na puang matua. Hal itu belum bisa menjadi jaminan bahwa kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Hal itu jelas ditegaskan oleh Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi siapa? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Moi metamba-tamba bang miki ku mau opuang tetapi taena dipogau tu kadanna, itu sama saja bohong. Memang memegang dan melakukan perintah Yesus bukanlah hal yang mudah. Kita akan menghadapi banyak tantangan dan kesulitan baik dalam diri maupun dari luar. Yesus sebenarnya sudah tahu semua itu. Ketika kita memegang teguh dan melakukan firman Tuhan, itu akan banyak tantangan yang akan kita alami dalam hidup kita. Mengikut Yesus itu berarti jangan katakan kita akan aman saja. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, di Minggu Paskah yang terakhir ini kita sungguh-sungguh merenungkan bahwa kita telah dimenangkan dari dosa. Kita semua telah ditebus. Karena itulah gunanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, untuk orang-orang yang berdosa. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia ini kalau semua orang benar? Belan nama dasar ki nasai tupong Yesus. Untuk itu dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Janji kehadiran dan penyertaannya menjadi sumber kekuatan, semangat, motivasi, dan memberikan kita pertanggungjawaban iman dan pengharapan. Itulah yang akan kita rayakan hari Kamis yang akan datang. Hal itu menuntut kita untuk tetap sabar, setia, komitmen, dan berkorban dalam hidup kita.
kepada siapa yang setia memegang teguh dan melakukan segala perintahnya. Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang juga disebut Roh Kebenaran. Roh penghibur akan menyertai kita umatnya. Dialah yang akan memberi jaminan rasa aman, tenang, dan damai. Dia akan menyertai kita selama-lamanya dalam menghadapi situasi dan kondisi dunia saat sekarang ini. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi. Jangan khawatir, segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu mari bersama-sama kita nyatakan dan kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Ketika kita sungguh merenungkan kasih itu, kita juga bisa mengasihi sesama kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersaat teduh sejenak merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Apa yang bisa kita maknai dari firman Tuhan pada pagi hari ini dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tenang, kita siapkan hati kita, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami angkat dan naikkan kepadamu, ya Allah Bapa di sorga. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami waktu dan kesempatan yang indah di dalam bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah hari Minggu, baik yang dilaksanakan di rumahmu yang kudus di sini maupun yang ada di rumah-rumah, atau bahkan orang tua saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikutinya lewat TV kabel tetapi ibadah mandiri. Tuhan berkati ibadah kami boleh sungguh berkenan kepadamu. Engkau tanam baik firman-Mu dalam hati kami, pikiran kami, sehingga firman-Mu bukan hanya kami dengarkan saja, tetapi yang lebih utama adalah melakukan firman Tuhan itu. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh merindukan, kami sungguh-sungguh mengharapkan bahwa kehadiran kami bersama-sama untuk kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah bersama-sama, itu sangat kami rindukan. Namun kami yakin dan percaya bahwa lewat kuasa Roh Kudus yang dijanjikan, yang pasti, yang akan memberikan rasa aman, memberikan semangat kekuatan bagi kami, itulah yang akan kami jalani karena senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan semua sidang jemaat-Mu dalam hidup dan kehidupan mereka, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan. Tuhan memberkati sehingga mereka boleh mengangkat tugas tanggung jawab pekerjaan dengan penuh syukur dan sukacita. Kami berdoa Tuhan, bagi mereka yang sudah tidak bisa bekerja lagi karena kondisi saat sekarang ini, Tuhan berkati mereka, berikan kesabaran, kekuatan iman, sehingga mereka pun bisa mengupayakan usaha-usaha yang lain untuk menopang kehidupan mereka Tuhan sepanjang masa pandemi ini berlangsung. Kami mendoakan Tuhan pekerjaan sidang jemaat-Mu lewat tanaman-tanaman mereka, baik tanaman jangka panjang, tanaman jangka pendek,
yang sudah dipetik hasilnya, sementara diusahakan. Kau memberkati Tuhan hewan ternak peliharaan mereka, usaha-usaha yang mereka kerjakan. Tuhan berkati sehingga boleh membuahkan hasil yang baik, dan mereka pakai untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mendoakan Tuhan orang tua kami yang sudah lanjut usia, Engkau berkati dalam kehidupan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan masa tua ini dengan penuh syukur dan sukacita. Kami mendoakan anak-anak yatim piatu, para janda, duda yang hidup sebatang kara. Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan senantiasa melindungi, menjaga, dan mereka senantiasa merasakan bahwa Tuhan hadir bersama-sama di dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami mendoakan Tuhan majelis gerejamu Tuhan yang ada di Klasis Seriti ini, bahkan semua hamba-hambamu Tuhan di gereja Toraja dimanapun Tuhan, dan bahkan di seluruh dunia. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami senantiasa saling mendukung, saling mendoakan, memberikan topangan satu dengan yang lainnya, sehingga tanggung jawab pelayanan boleh terus kami lakukan dan kerjakan. Ya Allah Bapa di sorga, kami mendoakan anak-anak kami di dalam masa pertumbuhan. Berkati mereka sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Bagi mereka Tuhan yang duduk di bangku pendidikan mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, anugerahkan hikmat, kebijaksanaan, ketekunan kepada mereka. Secara khusus di waktu sekarang ini Tuhan, mereka harus belajar di rumah. Berkati mereka juga Tuhan, sehingga tetap semangat di dalam menjalani kehidupan mereka. Kami mendoakan Tuhan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, TNI Polri, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok, anugerahkan hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mengayomi, kami boleh aman, damai, tentram, terlebih bebas memuji, memuliakan nama Tuhan. Secara khusus saat ini Tuhan, mereka di dalam upaya penanganan pemutusan rantai COVID-19, Tuhan berkati, jaga mereka. Kami berdoa Tuhan bagi tim kesehatan, relawan Tuhan, Engkau memberkati, melindungi, memberikan kesehatan kepada mereka. Bumi kami, bangsa kami, daerah kami yang sakit karena virus corona, Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Kami yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami akan kembali seperti semula, kembali beribadah seperti sedia kala untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami semua yang boleh melayani pada hari ini, Tuhan berkati pelayanan kami. Bahkan Tuhan operator syuting, dan bahkan Tuhan operator TV kabel yang sudah memfasilitasi kami Tuhan, berkati mereka Tuhan, sehingga Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan untuk melakukan pelayanan-pelayanan. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang tidak sempat kami sebutkan namanya, Tuhan sembuhkan mereka. Yang bersyukur, bersukacita, tambahkan sukacita kepada mereka. Yang berduka, yang bergumul, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Yang lalai Tuhan, yang keras hati, yang sampai pada saat sekarang ini tidak bisa memberikan waktu untuk beribadah, Tuhan ketuk pintu hati mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus corona, Tuhan sembuhkan sehingga semakin hari semakin banyak yang sembuh, dan kami akan bersama-sama bersukacita. Sebentar Tuhan kami yang akan kembali, Tuhan yang menuntun, menyertai. Kami mendoakan Tuhan kehidupan kami sepanjang minggu ini, Kau senantiasa memberkati, menjaga, sehingga tanggung jawab pekerjaan boleh kami laksanakan dengan baik. Seluruh hidup dan kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa kepadamu di dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang dengan setia mengajarkan kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bangkit berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perintah baru kuberi padamu, perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu Engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu Engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan, pegang teguhlah setiap perintah Tuhan, dan lakukanlah itu dalam sepanjang hidupmu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Jangan nggak serama gue corona. Serama teh. Mati mi. Mati mi.